Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Betapa bahagianya berjumpa kembali di dalam renungan harian Rabu 20 Oktober 2021. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini dari 2 Tesalonika 3 ayat 5, demikian dikatakan di dalam firman Tuhan, berdoa dan bekerja. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menunjukkan hatimu kepada kasih Allah. Kasih yang besar itu. Kasih yang mau menerima orang yang menyesali dosanya. Sehingga ketika si iblis menuduh kita, maka kita tetap akan menang. Ada damai sejahtera di dalam hati kita. Karena Tuhan sudah menyerahkan, atau Bapa di surga telah menyerahkan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Untuk mereka atau setiap orang yang menyesali dosanya, mereka akan beroleh pengampunan. Demikian dikatakan agar hati kita ini selalu tertuju kepada kasih Allah. Kasih Allah pada masa lalu, pada masa sekarang, dan pada masa yang akan datang. Dan juga agar hati kita ini tertuju kepada ketabahan Kristus, menjalani proses kehidupannya di dunia ini. Ketika dia harus lahir di kandang domba, ketika dia harus terusir ke Mesir, ketika dia harus menderita, dihina, bahkan dicobai, dibuat perangkap dengan pertanyaan-pertanyaan oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, Saduki, dan lain sebagainya. Dan akhirnya tersalib. Oleh karena itu saudara-saudara, inilah juga doa kita, agar hati kita selalu tertuju kepada kasih Allah. Betapa besar kasih-Nya kepada kita. Biarpun dosa kita besar, merah, seperti kain kesumbah, tetapi Dia bisa membuatnya menjadi putih. Biarpun masa lalu kita begitu gelap, apakah kita penjahat atau pendosa yang besar, kita lihat Rahab. Seberapa besar pun dosa kita, ketika kita mau menyesalinya dan datang kepada Tuhan. Pemungut cukai ketika dia berdoa, maka doanya diterima oleh Tuhan. Saulus yang kemudian mengganti namanya menjadi Paulus. Seorang penganiaya, tetapi akhirnya seorang penginjil yang besar. Demikianlah kita semua pada saat ini. Agar hati kita tertuju kepada kasih Allah yang tidak menyayangkan anaknya yang tunggal. Dan juga agar kita tabah, agar kita kuat, agar kita tetap bertahan di dalam setiap penderitaan kita. Jangan mundur sedikit pun. Sekali mengikut Yesus, tetap mengikut Yesus. Karena hati kita ini tertuju kepada kasih Allah, tertuju kepada ketabahan Kristus itu. Sampai pada akhirnya kita akan menerima upah itu. Berbahagialah yang setia sampai mati, karena mereka akan beroleh kehidupan, atau kepada mereka akan diberikan mahkota kehidupan. Kita patut bersyukur untuk semua itu, dan kita patut saling mendoakan agar tetap kita ini setia di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Marilah kita berdoa.
Allah Bapa di sorga, segala puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan. Untuk kasih-Mu yang sangat besar bagi kami. Untuk kemurahan-Mu bagi kami ya Tuhan. Untuk segala yang baik yang Kau berikan bagi kami. Terlebih Engkau telah utus anak-Mu untuk menebus dosa-dosa kami. Biarlah Tuhan setiap jemaat-Mu hatinya selalu tertuju kepada kasih-Mu. Hatinya selalu tertuju kepada ketabahan Kristus, menahan semua penderitaan itu, sampai pada akhirnya dia menang, bangkit dari antara orang mati, dan naik ke sorga. Demikianlah juga dia akan datang untuk kedua kalinya. Demikian juga kami ya Tuhan, ketika kami tetap kuat, tetap tabah, tetap setia di dalam Engkau sampai akhir hidup kami, maka kami akan menerima mahkota kehidupan. Biarlah Tuhan setiap jemaat-Mu mampu setia di dalam hidup mereka. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Puji